Oke, tadi berarti teman-teman udah nyoba tes love language ya? Dapat apa kira-kira? Masih sama atau beda nih? Soalnya aku tadi ingetnya kalau Miss Ayu itu apa nih tadi? Physical touch ya? Physical touch kan? Sama receiving gift ya, suka hadiah. Kalau Miss Vika lebih prefer ke yang bukan physical touch nggak sih tadi apa? Word of affirmation. Iya benar, afirmasi ya. Sekarang dapat apa? Act of service. Kayak apa itu? Kalau act of service itu yang kayak apa? Bacain aja ya. Kamu paling merasa dicintai ketika cinta disampaikan dalam perbuatan. Oke. Kamu merasa dicintai ketika seorang melakukan hal-hal baik dan membantumu, kecil maupun besar. Seperti menolongmu belajar sebelum ujian, mengangkat barang-barang untukmu, dan mengingatkan kamu untuk melakukan sesuatu sebelum kamu lupa. Perilaku tidak peduli serta pasangan yang tidak suportif cenderung membuatmu merasa terlupakan dan tidak dicintai. Harus ini ya, konstan ya diperhatikan. Iya. Oke, kalau mungkin kalau misalkan siswa mengirim video, prosesnya apakah itu termasuk act of service ya, Miss ya? Kalau dibilang act of service itu kan tadi memberikan perhatian ya. Perhatiannya bentuknya macam-macam. Bisa sih itu. Soalnya kan kayak dari muridnya Miss Ayu sendiri ya berarti ya. Muridnya Miss Ayu itu kan dia recognize you as his teacher, right? Jadi ada connectionnya di situ. Ada rasa ingin berkomunikasi kan, berinteraksi. Itu juga bisa sih sebetulnya. Kalau Miss Vika sendiri apa? Kalau aku berubah. Apa? Jadi quality time. Oke. Quality time. Iya, aku bacain ya. Kamu paling merasa dicintai ketika menghabiskan waktu bersama. Oke. Kamu cenderung berpikir bahwa cinta tumbuh dari beraktivitas bersama. Oke. Oh, bisa jadi cinlok ya. Bisa. Dan terlebih di hal yang kamu dan pasangan sama-sama senangi. Kamu pun senang menghabiskan waktu berdekatan dengan pasanganmu dan mungkin bukan melakukan hal-hal spesial. Duduk bersama di taman sambil bercerita pun sudah menjadi ide kencan yang terbaik untukmu. Jangan lupa kopinya. Berarti menghabiskan waktu bersama. Jadi dengan orang yang relate ya sama Miss Vika. Kalau dari kita sendiri ya, kita kan pengajar ya, kita guru. Apalagi kan kita mayoritas menghabiskan waktu kita tuh di kelas ya kan, mengajar dari pagi sampai sore. Kira-kira pernah nggak sih ada kayak situasi murid kalian gitu ngasih sesuatu ke kalian, misalnya apapun itu? Pernah. Sering. Kayak apa? Miss Vika dulu. Nah, Oke. Kalau aku pernah dapet coklat dua batang yang gede-gede itu, terus tiba-tiba ini buat Miss Vika, gitu, tanpa ada alasan yang pasti, maksudnya nggak ada hal yang entah dia ulang tahun atau apa, kadang Valentine mungkin, kadang kan anak-anak kecil kan masih hari ini hari Valentine kita harus kasih coklat, kasih kayak gitu, tanpa ada hal-hal itu dia tiba-tiba ngasih hadiah waktu aku datang ke rumahnya buat belajar, terus tiba-tiba dikasih. Oh iya, terima kasih. Berarti dia beli itu emang niatnya buat ngasih gitu? Iya. Jadi kan kita kesannya seperti dihargai ya, maksudnya kita mengajar dia dari pagi sampai siang gitu, ketemu 2 kali dalam seminggu itu kan. Oh ternyata saya dihargai selama mengajar dia, saya dianggap gitu loh sebagai gurunya gitu. Jadi bukan terus oh iya hanya guru, ya udah sekedar ngajar. Ya ngajar pulang, aku belajar sama bu guru, udah selesai. Tapi kan di situ dia ngasih hadiah. Ada koneksi. Nah ya berarti dia sama kita juga hubungannya baik gitu. Oke. Kalau Miss Ayu sendiri gimana? Kalau aku sih seneng waktu itu ya, sering dapat hadiah dari murid-murid, misalkan ketika mereka bikin kreasi, terus dia bawa ke sini, terus ini buat Miss Ayu aja. Kalau nggak gitu buat kreasi kecil, nanti tulisan
Love Miss Ayu Hmm. atau enggak ada yang Oh. kemarin itu belajar naik sepeda. Terus dia bilangnya takut, dia kan ceritakan di sekolah. Terus aku bilang naik sepeda itu pasti ada yang jatuh, pasti ada jatuhnya. Itu namanya belajar. Nanti kalau misal mau jatuh kakinya tinggal di bawah, ke bawah aja dua-duanya. Aku bilang gitu. Terus selang beberapa minggu kemudian ibunya kirim video. Nah, Katanya anaknya pengen nih Miss kirim video ini ke Miss Ayu gitu. Terus rasanya nyambung banget. iya kayak misalkan kalau kita sedang belajar istirahat gitu kan, anak-anak kadang kan suka gambar terserah atau cerita apapun, tiba-tiba nulis misalkan Love Miss Vika, nah dengan nama muridnya, terus Love Miss Vika, terus kayak kita kan kenapa kok tiba-tiba gitu. Spesifik ya, berarti kayak mereka tuh effortnya buat kalian gitu loh, kayak spesifik Iya. mau ngapainnya itu. Terus kayak berarti kan apa yang kalian omongin ke mereka itu kan masuk ya. Iya. Oh, ada lagi aku pengalaman kayak misalkan si anak ini tuh nggak mau, dia itu jarang banget lah minum air putih. Sukanya yang manis-manis kayak gitu, minum teh atau minuman apa gitulah yang manis-manis pokoknya. Terus suatu ketika aku tanya, kok kamu sukanya bawa bekal teh terus? Kenapa nggak air putih? Aku nggak suka minum air putih, Miss. Pas aku kasih tahu, kamu harus imbangin sama air putih, jangan manis terus, nanti ada dampaknya gitu. Selang beberapa hari dari orang tua itu bilang, Miss Vika terima kasih ya sudah mau ngasih tahu, sudah mau menasihati gitu. Jadi anak ini tuh akhirnya mau mencoba buat sedikit-sedikit minum air putih misalnya, kayak gitu kan hal kecil tapi berdampak banget ya. Ada perubahan buat ya, anak sama orang tuanya kan juga terbantu gitu loh dengan adanya kita memberi masukan, terus kayak orang tuanya tuh percaya ke kita gitu loh. Oh iya, ternyata Miss ini tuh bisa memberi dampak positif buat si anak ini gitu. Tapi aslinya love language paling bikin kita melting itu ketika murid bisa belajar sesuatu nggak sih? Nah, Iya, benar betul. betul. Belum bisa baca, terus nanti tiba-tiba bisa baca itu kita terharu ya. Kayak yang tadinya benar. belum kelihatan ada progresnya, tiba-tiba anaknya udah bisa. Ya, apalagi yang nemenin dari awal banget. Kadang anak privat kan juga ada yang sampai dari awal gitu kan, sekolah, SD gitu. Dari yang nggak bisa baca terus tiba-tiba kelas 1, kelas 2 terus bisa baca, lancar, berhitung gitu. Oh iya, terima kasih banyak gitu kan. Jadi kayak ya oke. Kita yang berterima kasih ke muridnya ya. Sama-sama kita tuh jadi ternyata usaha kita itu tuh ada hasilnya. Benar. Berarti dari sekian banyak love language ya, tadi itu kan ada word of affirmation ya. Berarti kan kayak kita ngomong apa atau orang lain ngomong tuh masuk ke kita dan kita ngomong apa masuk ke mereka gitu kan. Terus kayak quality time, kita menghabiskan waktu sama mereka, walaupun kita guru homeschooling ya cuma ketemu sama murid 2 kali seminggu, ternyata nyantol anaknya gitu kan. Terus physical touch ya, walaupun nggak semua anak biasanya suka di handle, ternyata kan kadang ada, kalau aku pribadi ya, kadang kan ada anak yang minta disayang, entah dibelai kepalanya, atau kadang kita tepuk punggungnya doang gitu. Itu juga bisa. Atau kita act of service ya, kita kasih perhatian kayak ketika dia tuh kadang kan ada ya situasi kayak misalnya muridnya kita lagi bermasalah di kelas, terus dia sama temannya kayak kompetitif ya, terus kita harus menengahi dan ternyata itu anak paham gitu kan, walaupun harus bertahap. Benar kan? Iya. Terus yang hadiah yang kadang tuh kita kan nggak nyangka ya, maksudnya kita guru ngajarkan buat
Iya, kalau tujuan kita kan buat mencerdaskan murid ya kan. Ternyata kita dihargain. Nah, Kita dihargain. Hadiah itu nggak selalu berupa sesuatu makanan atau apa, tapi cuma dikirim video atau foto anaknya lagi ini gitu udah seneng banget. Apalagi kalau sampai orang tua bilang terima kasih ya Miss, ini anaknya udah paham. Itu anaknya seperti bisa hadiah ini." ya. Iya. Jadi kan benar-benar meskipun 2 kali kita ketemu buat belajar seperti yang Miss Dinda bilang tadi, itu kan kayak benar-benar apa ya, kita dihargai. Iya, kita dihargai. Ada hal-hal positif yang berubah, terus anak ini juga semakin tahu. Karena kan ada yang bilang homeschooling tuh nggak punya temen, cuma di rumah iya, aja benar, kayak benar, gitu benar. ya kan. Tapi dengan kita yang cuma ketemu 2 kali seminggu, ada perubahan seperti itu kan berarti Sosialnya terkena. nah iya ada sosial di situ. Karena kan kita juga terutama yang di Kudus juga sering ketemu kan Benar. buat fun free day ya kan. Jadi Kenalin murid satu ke murid yang nah lain. dan mereka juga aku lihat mudah banget buat sosialisasi meskipun beda-beda jenjang ya SD, SMP, SMA itu kan butuh proses juga. Kalau kita sebagai guru nggak ada love language itu tadi, nggak ada sesuatu yang bisa diterima sama anaknya. Oh iya benar, Itu diterima. Anak ini nggak bisa ini Nggak bisa. menyalurkan apa itu yang tadi bilang kayak tadi kalau belajar sepeda kalau mau jatuh kakinya ke bawah. Nah kayak gitu kan berarti apa sih? Kita harus tahu juga language anaknya apa, cara ngomong sama anaknya apa. Bener banget. Kan kadang-kadang ada anak yang dia itu cuma dikasih tahu sedikit aja udah paham. Kadang ada yang harus dikasih tahu berulang-ulang baru anaknya paham ya kan, bener. Oke, berarti kesimpulannya adalah love language sendiri ini kan macam-macam ya. Kita aja beda-beda, kita bertiga beda-beda, apalagi orang lainnya, apalagi anak-anak itu murid-murid kita ya kan. Nah, dengan perbedaan love language ini harapannya kita masih bisa untuk saling memahami, saling menghormati ya antara satu sama lain, apalagi walaupun di lingkungan sekolah ya antara guru dan murid, tapi untuk orang tua dan anak atau anak dengan orang tua juga bisa terbangun love language yang baik. Nah, kurang lebih itu obrolan kita kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.